Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi yang baik, yang tenang, yang damai, yang harmoni, penuh dengan keberkahan dalam kehidupan. Tadi malam gimana? Sudah melaksanakan sholat tahajud? Wah, mantap sekali. Mudah-mudahan malam nanti juga lanjut lagi semangat sholat tahajudnya. Tidurnya ingat jangan malam-malam. Mudah-mudahan nanti jam 3-an bisa bangun sholat tahajud dulu, berkomunikasi dengan Allah. Sehingga kita itu lengkap. Komunikasi dengan diri sendiri baik, komunikasi dengan Allah baik. Nah, kemudian komunikasi dengan orang lain juga baik. Oke, kita kali ini akan membahas tentang quotes-nya dari Rhonda Byrne. Yang lain ya, kemarin konten sebelumnya kita juga membahas salah satunya quotes-nya dari Rhonda Byrne lagi. Kali ini beliau menyampaikan, setiap detik ialah kesempatan untuk mengubah hidup Anda. Karena kapan saja Anda bisa mengubah perasaan Anda. Oke, jadi ini tentang perasaan ya. Jadi motivasi tentang law of attraction untuk menarik apapun ke dalam diri kita, baik itu yang positif atau negatif. Itu Rhonda Byrne itu mengatakan bahkan satuannya itu second, detik. Setiap detik itu kesempatan untuk mengubah hidup Anda. Luar biasa. Kalau di konten-konten kita, pelajaran kita sebelumnya, yang lain, itu kesempatan kita tuh 1 hari, itu satu kesempatan. Ya kan? 1 hari itu ada 15 jaman kira-kira ya dari 24 jam karena kira-kira 9 jam itu untuk tidur dan sebagainya. Maka kita punya waktu 15 jam untuk mengubah hidup kita. Nah, ini Rhonda Byrne itu bukan hanya 15 jam, tapi setiap detik. Berarti ada 3.600 kali 15 jam. Dalam sehari itu ya, ada sekian puluh ribu, ratus ribu detik dalam satu hari. Luar biasa. Kalau kata Rhonda Byrne itu problemnya di perasaan. Nah, betul sekali. Jadi, kalau tentang perasaan, itu kita bisa melihat basicnya dari Quran, yaitu ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensinya itu adalah fujur dan juga takwa. Fujur artinya setiap orang itu bisa lalai ya, atau negatif, atau takwa. Takwa itu bukan hanya positif. Takwa itu adalah bisa menjaga, bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif. Nah, itu takwa. Takwa itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu takwa. Kalau fujur, ya dia tidak bisa membedakan. Artinya ya sudah istilahnya mengalir dengan bisikan setan. Ya ujung-ujungnya kalau mengalir dengan bisikan setan ya tentu akan negatif juga. Makanya harus hati-hati. Nah, perasaan itu punya dua sisi seperti itu. Kalau di hadis berarti yazid wa yangkus. Bahwa bisa naik, bisa turun. Perasaan itu juga seperti itu. Al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Perasaan juga seperti itu. Bisa termotivasi, bisa juga drop, males gitu kan. Nah, itu perlu kita pahami. Teori ini perlu kita, basic ini perlu kita pahami. Jadi teori itu bukan, teori, nggak usah dengerin, jangan. Karena teori itu adalah pegangan, pedoman dalam hidup kita. Nah, teori bisa dikembangkan. Nah, kemudian karena perasaan ini berbolak-balik, maka sebetulnya kita perlu mengarahkan perasaan kita itu adalah perasaan yang mengubah hidup kita ke arah yang positif. Jadi kita perlu dengan sadar mengarahkan perasaan kita itu yang positif gitu kan. Hati-hati dengan perasaan sedih, kecewa, perasaan marah, perasaan takut, hati-hati. Perasaan-perasaan yang negatif itu hati-hati karena itu bisa menjadi energi negatif. Lah kalau sudah jadi energi, maka itu akan betul-betul menghambat pertumbuhan diri kita. Kita juga bisa merasakan dalam kehidupan kita itu kita diliputi oleh kehidupan yang tidak nyaman, tidak damai, tidak harmoni, tidak tenang. Padahal misalnya problemnya tidak banyak. Tapi di lain orang, di lain situasi, ada orang-orang yang problemnya sangat banyak, sangat berat, tapi hidupnya bisa tenang, bisa menjaga, bisa harmoni. Pelan-pelan problemnya selesai. Kan lihat, luar biasa bedanya.
Jadi kita perlu menjadi orang yang kedua tadi itu. Kita perlu menjadi orang yang walaupun ada masalah yang berat sekalipun, justru masalah itu akan membuat dirinya itu bertumbuh dewasa, kemudian dia juga law of attraction menarik hal-hal yang positif untuk dirinya, meninggalkan hal-hal yang negatif, meninggalkan frekuensi-frekuensi negatif yang datang kepadanya. Karena dia hanya menarik hal-hal yang positif saja. Dan dia akan mendapatkan respon dari pihak lain, itu akan positif juga. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, quotes dari Willie Nelson. Nah, Willie Nelson beliau mengatakan, setelah Anda mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif, maka Anda akan mulai mendapatkan hasil positif. Nah, gitu. Jadi, setelah kita itu secara sadar mengganti pikiran negatif itu dengan pikiran positif, maka kita itu akan mulai mendapatkan hasil positif. Jadi pikiran negatif itu bisa mendatangkan hasil negatif. Dan pikiran positif itu bisa mendatangkan hasil yang positif juga. Jadi kita memang luar biasa nih ya. Jadi kita perlu mengganti pikiran-pikiran negatif ini menjadi pikiran positif. Karena hanya satu alasan, yaitu pikiran positif itu akan menghasilkan, mendapatkan hasil yang positif. Nah ini kan, jadi ini adalah hal yang luar biasa. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua itu sudah sangat teratur. Sudah berada di tempat teratur, di tempat semestinya. Semua hal positif itu akan positif. Semua hal itu basically positif. Bayangkan, kalau satu hari 24 jam ya, matahari setiap pagi terbit dari sebelah timur, terbenam sebelah barat. Bayangkan matahari ini ibaratnya dunia ini mogok, mutung. Mataharinya terbit dari sebelah barat. Bayangkan betapa kacaunya dunia ini. Atau dunia ini, bumi ini 1 jam biasanya 24 jam. Tapi ini dunia ini bisa 50 jam misalnya. Biasanya maghrib itu terbenam, ternyata ini maghrib belum terbenam. Loh kacau. Luar biasa kan? Jadi kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini itu bukan bukan baru berlangsung kemarin sore, baru tahun lalu, enggak. Bukan hanya puluhan tahun yang lalu, berabad tahun yang lalu, enggak. Ini sudah ribuan tahun yang lalu. Ini sudah kebaikan ini usianya sudah sangat-sangat tua, teman-teman sekalian. Kebaikan ini usianya sudah sangat tua. Lebih tua dari yang bisa dijangkau oleh pikiran kita. Oleh karena itu kita hati-hati sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat hati-hati. Kalaupun ada hal-hal negatif, hilangkan beneran. Kita hilangkan, kita ganti pikiran negatif ini dengan pikiran positif. Karena pikiran positif itu nanti dia akan menghasilkan hasil yang positif juga. Jadi ini adalah hal yang ya akan terjadi. Ini hal yang pasti terjadi ya. Jadi rumus ini tuh bukan rumus yang baru berusia, mungkin baru ditemukan law of attraction itu baru beberapa dekade yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu. Tapi sebenarnya ilmu kebaikan, ilmu positif, ilmu frekuensi positif, ini sudah berusia sudah sangat lama teman-teman sekalian. Jadi tidak ada kejahatan yang kekal di dunia ini. Nggak ada. Tidak ada negatif yang kekal, itu nggak ada. Yang kekal itu ya cuma hal positif. Yang abadi itu hanya hal yang positif. Kalau Anda negatif, atau ada hal yang negatif, itu tidak akan langgeng, tidak akan dikenang, tidak akan abadi. Yang abadi itu hanya hal-hal positif. Hanya hal-hal positif saja yang abadi. Jadi sangat-sangat perlu untuk kita lakukan. Sangat-sangat perlu untuk kita pahami. Kalau kita istilahnya, makanya kenapa orang mengatakan uh, maksiat atau berbuat negatif itu adalah khilaf. Ya karena memang tidak ada yang, semesta ini tidak mengizinkan, meridhoi ke khilafan itu tidak meridhoi. Hanya kita harus betul-betul kalau ada salah, kalau kita ada frekuensi negatif, ada pikiran negatif, kita harus taubat. Kita harus mengganti pikiran negatif itu dengan pikiran yang positif. Karena memang itu yang akan terjadi, itu yang
akan terjadi. Nah, ini adalah hal yang sangat-sangat penting yang ini kita dapatkan dari Willie Nelson. Dan kemudian kalau kita memang membiarkan ya pikiran positif ini tidak kita manfaatkan, tidak kita jaga, maka pikiran positif ini juga bukan tidak mungkin akan berganti kembali balik ke pikiran negatif. Sudah apik-apik kita jaga pikiran positif, kemudian kita tidak sabar dalam mendapatkan hasil. Kemudian kita tidak sabar dalam menanti hasil positif. Kita tidak berjuang, kita tidak berupaya keras untuk menjaga pikiran positif. Akhirnya pikiran positif itu balik lagi ke pikiran negatif. Betapa sayangnya, akhirnya ya kita juga akan mendapatkan hasil yang negatif. Jadi kita perlu menjaga, kita perlu melindungi pikiran positif kita. Ada pikiran negatif, kita ganti. Ada datang pikiran negatif, bisikan-bisikan setan, kita ganti menjadi pikiran positif. Sehingga nanti kehidupan kita itu akan juga menarik hasil-hasil yang positif juga. Alhamdulillah.